Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawa, sebagaimana yang kita tahu bahwa sejak zaman dahulu sudah menjadi pusat peradaban di kawasan ini. Tetapi siapa sangka ternyata Jawa adalah negeri para nabi yang terkubur oleh sejarah dan sudah dilupakan bahkan oleh masyarakat Jawa sendiri. Tetapi banyak orang dan ahli yang meneliti sejarah di Pulau Jawa, di antaranya ekspedisi menjelajah negeri para nabi oleh tim SSQ atau tim studi sains Al-Quran. Dan secara mengejutkan mereka menemukan bahwa situs Nabi Daud dan Sulaiman ada di Jawa Tengah, sedangkan situs Nabi Nuh ada di Jawa Timur. Simak video ini hingga akhir agar tidak tersesat. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Saudaraku yang dirahmati, Pulau Jawa memang selalu menjadi daya tarik dan tak akan ada habisnya untuk dibahas dan dieksplor karena begitu banyaknya misteri pulau ini yang belum terungkap. Banyak sudah yang melakukan penelitian tentang sejarah Jawa dan peradabannya, dan di video kali ini kita akan membahas sebuah penelitian oleh tim studi sains Al-Quran, dan dalam penelitiannya ekspedisi menjelajah negeri para nabi. Tim SSQ menemukan bahwa situs Nabi Daud dan Sulaiman ada di Jawa Tengah, sedang situs Nabi Nuh ada di Jawa Timur, di mana daerah ini terdapat kembaran Gunung Ararat yang ada di Turki, yaitu gunung tempat berlabuhnya perahu Nabi Nuh. Fosil perahu ini telah diteliti oleh arkeolog Belanda yang menyimpulkan bahwa perahu tersebut terbuat dari kayu jati berkapur, dan kayu ini hanya ada di Jawa. Setelah fosil kayu ini umurnya diukur melalui teknik isotop C14, ternyata Nabi Nuh hidup setelah zaman Nabi Ibrahim dan tempat tinggalnya di tanah Jawa. Fakta ini tentu memerlukan kajian lebih lanjut apakah benar fosil perahu tersebut merupakan fosil perahu Nabi Nuh. Sementara banyak klaim dari negara-negara di luar sana, terutama Israel, bahwa situs Nabi Sulaiman berada di wilayah yang mereka kuasai saat ini. Majalah Times edisi 1 Februari tahun 2010 memuat pernyataan Raphael Greenberg, seorang dosen di Universitas Tel Aviv. Ia mengatakan, secara teori seharusnya Anda sudah mendapatkan sesuatu hanya setelah melakukan penggalian selama 6 minggu. Tapi nyatanya setelah dilakukan penggalian tanpa henti selama 2 tahun, tidak ada hasil apapun yang memuaskan. Times menyebutkan dalam 4 tahun terakhir berbagai organisasi Yahudi ekstrim sudah mengepung kota Yerusalem untuk melakukan penggalian bawah tanah di sekitar dan di bawah Masjid Al-Aqsa. Termasuk organisasi Eilat yang juga fokus bekerja untuk mendirikan pemukiman imigran Yahudi di Yerusalem. Selain itu juga lembaga Air David yang berfokus melakukan penggalian di Silwan. Menurut Profesor Vince Kiltine asal Israel yang juga ilmuwan sejarah di Universitas Tel Aviv, mereka yang melakukan penggalian bawah tanah di Yerusalem mencampur adukan antara agama dan ilmu pengetahuan. Eilat yakin dogma agama bahwa ada peninggalan sejarah Daud di sana, tapi sampai sekarang tak pernah ditemukan. Selain itu, Profesor Yoni Mazarahi, juga pakar arkeologi Israel, mengatakan Eilat tidak menemukan apapun dari penggalian, bahkan sekedar plang tulisan selamat datang di Istana Daud juga tidak ditemukan. Mereka hanya mendasarkan keyakinan pada teks-teks yang dianggap suci oleh mereka sebagai panduan penggalian. Dari fakta-fakta ini bisa saja kita simpulkan bahwa Bani Jawi atau suku-suku di Nusantara ini adalah Bani Israel yang tetap beriman kepada Nabi Musa dan mendiami tanah yang dijanjikan atau the promised land, yaitu benua Atlantis yang sekarang disebut Indonesia. Klaim atas Yerusalem sebenarnya sebuah kekeliruan yang disengaja. Padahal Yerusalem Temple of Solomon dan Ta'abud yang mereka cari selama ribuan tahun berada di tanah Jawa, yaitu Candi Borobudur dan negeri Sleman yang berada di Yogyakarta. Dalam Al-Quran, Ta'abud artinya kode rahasia kerajaan yang disimpan oleh Daud, yang saat ini Ta'abud tersebut sedang dibuka rahasianya melalui candi-candi yang dibangun sejak zaman Nabi Sulaiman, khususnya Candi Borobudur. Dan perlu diingat sebenarnya kata candi berasal dari kata sandi yang artinya kode rahasia. Dengan demikian rahasia jejak para nabi akan segera terkuak,
Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ulama-ulama atau ilmuwan Bani Israel mengenal Al-Quran sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Ini sebenarnya banyak ilmuwan Bani Israel yang mengetahui bahwa fakta-fakta yang ditunjukkan oleh Al-Quran salah satunya adalah tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kita ambil ibrah dari kemampuan Nabi Daud alaihissalam dalam teknologi peleburan besi dan manajemen pengelolaan gunung yang diwariskan di tanah Jawa atau Atlantis, yang banyak meninggalkan bangunan-bangunan misteri semisal Candi Borobudur dan juga piramida-piramida. Dalam peradaban ini, para pendirinya adalah 3 sosok yang luar biasa, yakni Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Ratu Balkis atau Boko, yang masing-masing diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulau Jawa adalah satu-satunya negeri yang paling banyak diwarisi gunung berapi dan deposit besi titanium tak terbatas, yang tersebar di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Besi titanium ini sejak zaman Nabi Daud sampai sekarang digunakan sebagai bahan baku pembuatan senjata khususnya keris. Besi titanium ini juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan pesawat ruang angkasa. Dan saat ini di sekitar Candi Borobudur sedang dipersiapkan berdirinya perguruan tinggi nuklir yang akan mempersiapkan desain dan pembuatan pesawat piring terbang oleh tim SSQ. Hanya dengan menguasai teknologi pesawat piring terbang, umat Islam bakal mampu mengalahkan Zionis Israel dan para pendukungnya yang cenderung semakin destruktif di muka bumi. Yahudi memang hanya bisa dikalahkan oleh Yahudi beriman karena memang kecerdasan dan ilmunya yang sepadan. Sekarang ini perusahaan-perusahaan skala dunia yang tersembunyi berafiliasi dengan Israel berlomba-lomba mengajukan izin untuk mendirikan pabrik peleburan besi titanium di pantai selatan Jawa. Sementara perusahaan-perusahaan besar lainnya yang sebagian besar juga milik orang Yahudi, baik Yahudi Eropa maupun Amerika, sudah malang melintang menguasai hajat hidup bangsa Indonesia. Seperti mereka akan mengembalikan penjajahan ala VOC tempo dulu. VOC adalah perusahaan milik Yahudi Belanda yang berhasil menjajah Indonesia. Sementara itu, berdasarkan manuskrip yang dikumpulkan oleh Raden Mas J.R. Basuki dan Michel Zwart, MBA, yang disusun dan dialihbahasakan oleh Pangeran Bendoro Susetio dan Setio Hajar Dewantoro. Ini merupakan bagian dari manuskrip kuno Gunung Klotok yang berisi wahyu Tuhan yang ditangkap oleh Josono yang turun pertama kali pada 4336 sebelum Masehi. Angka tarikh itu saja jauh lebih dulu 2000 tahun dari kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam pada 2510 sebelum Masehi. Sebagai patriark agama Samawi, perannya tak diragukan lagi. Ia adalah pembawa ajaran tauhid bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Nukilan dari wahyu di atas berkenaan dengan semesta raya dan isinya. Ada juga yang bertalian dengan manusia dan beri kehidupannya dalam layang Joyoboyo. Agar engkau orang Jawa bisa memberi pengertian kepada seluruh manusia Jawa, juga manusia lain di jagat ini, agar seluruh manusia bisa jumbo atau bersenyawa dengan Gusti, yang melampaui segalanya yang tak dapat dibatasi oleh apapun. Tetapi manusia keras kepala kepada Gusti, yang memberi hidup dan mati kepada seluruh keberadaan. Ini wahyu Gusti. Di dalam kitab Al-Kamil fi Al-Tarikh, tulisan Ibnu Athir menyatakan bahwa Bani Jawa yang di dalamnya termasuk bangsa Jawa, Sunda, Melayu, Sumatera, Bugis, dan sebagainya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani Jawi berasal dari 2 suku kata, yaitu Bani yang berarti kaum atau kelompok dan Jawi atau Jiwi yang berasal dari 2 suku kata, yakni Ji yang artinya satu dan Wi yang artinya Widi atau Tuhan. Maka makna dari kata Bani Jawi adalah kaum yang meyakini adanya satu Tuhan. Fakta yang menunjukkan bahwa Brahma yang terdapat dalam mitologi Jawa adalah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah dibakar oleh Raja Namrud, namun api tersebut tidak membakarnya. Sementara dalam mitologi Jawa, Batara Brahma disebut juga Sang Hyang Brahma. Brahma berarti api. Nabi Ibrahim memiliki istri bernama Sarah, sementara Brahma juga memiliki pasangan yang bernama Saraswati. Dikisahkan pula bahwa Nabi Ibrahim hampir mengorbankan anak sulungnya yang bernama Ismail.
sementara Brahma terhadap anak sulungnya yang bernama Atarva. Dengan demikian adalah sangat wajar jika kemudian masyarakat Bani Jawi, khususnya masyarakat Jawa, menerima Islam sebagai keyakinannya, karena pada hakikatnya Islam adalah penyempurna dari ajaran monoteisme atau tauhid yang dibawa oleh leluhurnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa share agar lebih banyak mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.